Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani dari mana? Ana dari Riau Ustazah. Pertanyaan Ana Ustazah, Ana punya anak perempuan Ustazah, dan sekarang masih mondok di kelas tingkat SMP Ustazah. Nah sekarang ini yang masih membuat kami bingung itu Ustazah, bagaimana cara memberikan penguatan kepada Ananda supaya tetap bisa melanjutkan di pondok. Apakah kami mengikut sementara beliau ingin kembali ke rumah untuk sekolah seperti misalnya tidak mondok lagi Ustazah, tapi tetap di sekolah seperti aliyah gitu Ustazah. Jadi sebaiknya bagaimana kami menekankan kepada Ananda supaya tetap bisa mondok, ataukah kami mengikuti kemauan Ananda sendiri atau bagaimana Ustazah? Usianya berapa Bu? Jangan dulu ditutup mic-nya. Ya, insya Allah tahun depan sudah tamat. Usianya 14 tahun Ustazah. 14 tahun, berarti sudah besar ya. Dulu waktu mondok, waktu Ananda mondok itu paksaan dari kedua orang tuanya atau memang sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada Ananda bahwasanya di pondok itu nanti begini, nanti keutamaan mondok itu sudah diberitahu belum? Alhamdulillah sudah Ustazah. Kebetulan abangnya yang pertama dan kedua juga mondok. Jadi kami selalu membawa Ananda untuk pada saat kunjungan melihat keadaan di pondok, dan kebetulan mereka Ananda yang perempuan tadi ini itu selalu melihat abangnya di sana bagaimana gitu, sehingga ketika dia tamat dia sudah termotivasi untuk ke situ. Tapi setelah seiring waktu sudah menjalani kegiatan mondok di sana 3 tahun, insya Allah 3 tahun Ustazah, tahun depan sudah selesai. Jadi wallahu a'lam apakah pengaruh teman atau bagaimana, alasannya pingin mencari suasana baru dan juga ingin pindah ke pondok yang lain atau ingin kembali ke rumah gitu Ustazah. Sementara kami masih memberikan motivasi tapi belum ada titik temunya gitu Ustazah. Sebaiknya bagaimana Ustazah? Baik. Berarti kalau memang keinginan dia untuk pesantren itu adalah keinginan Ananda ya, dan seiring waktu ternyata mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Ananda di pondok ya, maka bagi orang tua berdiskusi kembali ya, jadi dialog lagi, betul apa yang dilakukan oleh ibu, ajak komunikasi, berikan motivasi dan katakan, nak, yang namanya menuntut ilmu itu harus sabar. Yang namanya menuntut ilmu harus sabar. Kamu ketika pindah ke tempat lain dan ini masalahnya sudah mau selesai kelas 3-mu, itu belum tentu nanti di tempat lain juga kerasan ya. Kamu akan beradaptasi lagi dengan teman-teman ya. Karena sebentar lagi kamu akan lulus dengan tahun ini, maka bersabar terlebih dahulu. Jadi, Ibu Nani yang dimuliakan oleh Allah, Ibu terus berikan motivasi kepada Ananda, katakan kepada Ananda, nak, kamu hanya sebentar lagi di sini. Insya Allah tahun ini keluar ya. Dan kalau kamu pindah lagi keluar, biasanya di luar kalau sudah kelas 3 itu tidak menerima. Ya. Biasanya menerima pindahan itu dari kelas 2 masih menerima karena sebentar lagi mau UN ya, sebentar lagi mau ujian akhir. Maka bersabarlah wahai anakku. Kalau kamu ada masalah di pondok ini, ceritakan ke ibu ya. Apa yang menjadi masalah sehingga kamu itu tidak betah ya. Dan kita sebagai orang tua harus siap mendengarkan curahan hati anak-anak kita yang di pondok ya. Kita mendengarkan dengan cara yang baik. Kalau anak-anak kita bercerita, jangan lantas kita potong terlebih dahulu. Kita dengarkan secara tuntas, baru kemudian kita berikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Ya. Jadi sering ibu tanya lagi ya, kalau dalam kondisinya begini sering ditengok. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk menjenguk ya. Dan sering tanya, apa yang membuatmu tidak betah nak gitu ya. Terus kita berikan bukan hanya motivasi, tapi kita perlu mendengar anak kita apa yang terjadi sesungguhnya di pondok ya. Karena ada kalanya anak-anak itu yang dia punya masalah ya, di pondok punya masalah baik dengan kawannya, baik dengan peraturan, baik dengan segala hal yang dia tidak sukai di pondok, tapi dia tidak mau untuk bercerita kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak memberikan kesempatan dia untuk bercerita. Jadi ketika ketemu, ketika jenguk,
anak-anaknya itu yang ada orang tuanya nasihatin, motivasi terus. Tapi tidak ada yang namanya misalnya memberikan waktu untuk Ananda bercerita. Ya, jadi bagi waktunya. Biarkan dia bercerita, nanti setelah dia bercerita selesai baru kemudian kita berikan motivasi, kita berikan gambaran-gambaran bahwasanya kamu kalau mau pindah keluar juga di luar sudah tidak bisa lagi untuk menerima karena sudah kelas 3. Dan kalaupun mau pindah ke pondok cari kehidupan atau cari suasana lain belum tentu di sana betah. Bersabarlah wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untukmu. Begitu Ibu Nani ya, barakallahu fiik.